Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Nah, kali ini depan kita adalah si Daihatsu Rocky. It's time to rock pakai Daihatsu Rocky. Nah, ada dua depan kita, dua-duanya transmisi manual. Ada yang tipe X manual yang warna kuning ini yang pas depan kita, dan yang merah adalah yang tipe R yang 1000 cc turbo. Jadi bedanya 1000 cc tapi pakai turbo atau 1200 cc NA, naturally aspirated. Tapi kalau kita lihat dari depan, kedua-duanya memiliki kesamaan, cuman beda di warna. Nah, kayak gitu kan. Lampunya sama-sama udah pakai yang LED multi reflektor, terus di atasnya ada garis warna chrome kayak gitu yang bikin kesannya jadi lebih mewah. Termasuk untuk housing si grill depannya juga warnanya agak-agak dark silver kayak gitu, lebih ke chrome juga, jadi kelihatan lebih menyatu dengan bagian depan mobilnya. Bagian sebelah kiri sama, terus bagian bawah ada fog lamp, dan untuk fog lampnya dia masih pakai yang bohlam biasa. Nah, by the way, lokasi kita itu ada di Makassar, tepatnya di Daihatsu Alauddin. Untuk informasi nanti bisa hubungi kontak yang ada di deskripsi. Dan untuk harga mobil ini ya range-nya di angka untuk Rocky ya, range-nya di angka mulai dari 218 sampai 277, dan itu belum dipotong diskon. Dan saya tadi udah dibisikin sama teman di Daihatsu, diskonnya itu menarik bos. So jangan ditunda-tunda. Kalau misalkan ada niatan buat bawa pulang Rocky, disegerakan mumpung diskonnya ada yang menarik-menarik itu. Nah, buat kalian yang baru ketemu channel kita, jangan lupa pojokan sebelah kanan bawah tombol subscribe, gambar jempol ke atas, dan video kita dibagikan kemana-mana. Siapa tahu ada di antara keluarga atau kerabat yang butuh mobilnya, butuh informasi detail tentang mobilnya sesuai dengan apa yang kita sampaikan, mereka jadi tahu gitu. Nah, kita mulai dari depan. Memang Rocky ini kalau kita lihat ya, kalau kita bandingkan dengan Ayla yang ada di sana, itu dimensinya lebih besar. Apalagi dengan konsep SUV, jadi dia ground clearance-nya juga lebih tinggi. Kalau ini benar-benar city car, LCGC city car. Nah, kalau ini nggak masuk kategori LCGC, apalagi harganya di atas 200 juga. Dan secara dimensi, kalau misalkan kalian mau naik kelas atau naik kasta dari Ayla ke Rocky, atau Ayla ke yang di atasnya dikit, maka tentu si Rocky ini yang jadi pilihannya. Nah, bagian depannya sama, ada front under garnish, warnanya sama, warna silver juga. Itu biasanya memang mobil-mobil ala SUV pakai kayak gitu, sama seperti yang ada di Terios juga, bahkan di pickup nih ada juga kayak gitu. Biasanya mobil-mobil yang dipakai untuk medan yang little off-road lah istilahnya. Nah, untuk yang X manual ini dia pakai velgnya yang single tone atau satu warna, beda sama yang 1000 cc yang R turbo ini. Nah, untuk bannya pakai Bridgestone dengan lingkaran velg, dia pakai ring 16. Nah, bannya cuma 4 baut ya, mobil-mobil dengan dimensi kayak gini pakai 4 baut. Bahkan Avanza Xenia kalau nggak salah pakai 4 baut juga. Rem depan udah pakai cakram. Nah, ada pakai ini juga, pakai over fender. Yang ini over fendernya nggak lebay, jadi tipis tapi kelihatan. Kalau misalkan dari samping kelihatan tebal, tapi kalau misalkan dari depan itu kelihatan tipis karena memang posisi atau konturnya agak masuk ke dalam dikit tuh. Jadi di bagian body fendernya ini agak masuk ke dalam, jadi lumayan agak kelelep ke dalam. Jadi offset bannya nggak kelihatan itu, nggak kelihatan jangkung gitu. Jadi enak aja dilihat ya. Nah, terus untuk cover spionnya dia pakai Suwana body. Ada lampu seinnya juga di bagian bawah, jadi kelihatan tuh dari belakang kalau misalkan mobil ini pengen belok. Nah, di depannya pakai wiper yang frame biasa tuh. Visibility cukup luas, udah pernah di dalam juga. Dan kalau kita lihat ini udah pakai talang air, dan ini talang airnya proporsional juga. Ini ada tulisan Rocky-nya juga di situ. Nggak mungkin ada tulisan Terios ya. Nah, terus handle pintu warna body. Kalau yang R turbo ini dia pakai yang warna chrome kayak gini. Jadi ini lebih kelihatan enak aja. Untuk kaca filmnya sama, pakai yang ini. Sama antara yang R dengan yang X. Terus di bagian ban belakangnya sama, dia pakai tromol. Yang ini juga pakai tromol ya. Nah, kayak gitu dengan single tone, tapi ringnya lebih kecil dikit yang X ini. Nah, di belakang itu kurang lebih sama juga bos, tampilannya antara yang X dengan yang
yang X ini ya, yang X ini dengan yang R turbo ini. Yang beda adalah di sini ada tulisan turbonya nih. Ini kebanggaan juga sebenarnya tulisan turbo tuh, apalagi kalau tulisannya warna merah. Cuma nggak, mobilnya udah warna merah, jadi kalau tulisannya merah jadi terkamuflase. Nah ini dual VVTi NA, sama-sama pakai sensor belakang dan sama-sama udah pakai kamera belakang. Jadi kalau sensor belakang plus kamera belakang mobilnya masih nubruk ya, pertanyaan buat yang bawa mobilnya tuh. Nah terus bagian belakang sama lampunya juga. Oh pakai bohlam lampunya, lampu sennya, lampu mundurnya itu pakai bohlam. Terus di bagian bawah ada reflektor modelnya horizontal. Dan ini lampunya kelihatan keren ya. Sekalipun nggak menyambung, tapi di bagian tengahnya ada warna hitamnya, jadi kelihatan terintegrasi antara lampu sebelah kanan dengan sebelah kiri. Sama-sama ada headmount soft lamp. Terus di atas ada shark fin antena. Semua pakai shark fin antena kecuali yang Ayla ya. Belum. Terus ya itu sih untuk bagian belakang ya. Nggak bisa kebuka ya. Kita mau lihat bagian dalamnya deh. Ini sebetulnya emang nggak bisa dibuka dari dalam, dari luar ya. Terus coba. Aha, mesti ditarik sepertinya. Nah, untuk area bagasi sebenarnya ukurannya sama ya antara yang merah dengan yang ini. Dan kalau kita lihat untuk area bagasinya, nah kebetulan di sini ada brosurnya lagi nih. Nah, area bagasinya harusnya gini. Ini bener-bener rata ya, jadi enak. Tinggal kalau misalkan ada koper atau apa gitu tinggal seret. Terus di bawah ada ban serepnya. Yang ini tinggal diturunkan ke bawah kayak gitu untuk menahan pada saat kita ngambil ban serep. Dan untuk ban serepnya velgnya kaleng, belum pakai yang sama seperti yang ada di roda, berarti ini temporary. Tapi ya so far gitulah ya. Oh di sini ada apa price listnya by the way. Nah ini harganya mulai dari angka 218 ya sampai di angka 277 sekian tuh. Nah kayak gitu. Terus ini tinggal kita naikin lagi, didorong ke depan. Ringan juga ininya covernya, tapi kuat, jadi enak. Nah kalau misalkan kita butuh space lebih luas, tinggal dorong ke depan joknya. Lumayan dikit ada gundukan, tapi so far harusnya nggak begitu mengganggu. Di sebelah kiri juga ada, dan kalau kita lihat lebih proper kelihatannya karena bangunan fisiknya nih lebih keker ya dilihat ya. Dan ini pelipatannya 40-60, ini 60-nya sebelah kiri malah. Nah untuk yang ini kalau kita lihat di sini ya, mesinnya dia yang pakai 1200, yang X ada yang manual sama yang CVT. Untuk tenaganya lumayan ya, 88 PS, torsinya lumayan juga, 11 kgm di RT 4500. Mantap. Di bagian belakang ada lampu bacanya. Terus kita ke baris kedua. Nah nih kelihatan tuh, sahabat Axis, time to rock, sahabat Axis. Memang warna ini pasti Axis ya, karena kalau dilihat di jalanan tuh warna yang cukup unik dan cukup terbatas untuk mobil-mobil tuh pakai warna kayak gini. Nah untuk bagian dalam nih kalau misalkan kita nggak butuh lagi, tinggal dinaikkan ke atas dan sangat mudah untuk dikaitkan ke bagian belakang. Dan ini joknya materialnya pakai yang fabric, yang ini empuk. Enaknya fabric, jok fabric itu memang kelihatannya nggak semewah kulit ya, cuman kenyamanan tuh lebih enak yang fabric, lebih empuk, dan mempengaruhi sound system juga biasanya. Setahu saya lebih enak aja dengar itunya, sound systemnya kalau misalkan dalamnya kulit. Seatbelt 3 titik untuk semua, bahkan di baris tengah 3 titik juga. Di atas ada armrest yang model retract kayak gitu. Terus di baris depan ya sama lah ya dengan yang tipe 1000 cc turbo itu, yang R turbo sama, kecuali di sini dia di detailnya tuh di sini dia materialnya hard plastik semua. Kalau yang di R turbo itu dia pakai kulit di situ. Dan untuk joknya juga pakai yang warna merah. Bagian dalam, bagian listnya ya, list joknya nih samping warna merah. Dan ini cukup enak
ala semi bucket kayak gini tuh enak untuk kita duduk di dalam, apalagi headrestnya nih kalau kita lihat ya, menopang kepala dengan sangat baik untuk bagian depan tuh. Jadi dia nggak terlalu mendangak pada saat kita duduk di dalam. Di bagian tempat penyimpanan juga cukup luas ya, bisa naruh banyak barang di situ, termasuk ini yang cukup smart, tempat buat naruh botol yang bisa buat mendinginkan minuman. Kita ke tempat supirnya atau tempat pengemudinya. Kita lihat apa yang ada di sini. Trim pintu sama lah ya, sama untuk trim pintunya. Untuk bagian power window, bagian driver dia yang auto, yang lain masih belum auto. Untuk bedanya sama yang 1200 yang R, ini belum pakai yang high adjuster. Dia cuma ada buat sliding dengan recline, tapi material joknya sama, nggak ada buat pengaturan ketinggian. Jadi ketinggiannya benar-benar fix. Pada saat kita duduk, ini berarti ngambil settingan paling tinggi karena posisinya cukup commanding. Kalau yang ini, yang merah ini, karena dia air turbo, itu masih bisa diturunkan gitu. Jadi, tapi so far lumayan oke. Koplingnya sangat ringan. Mungkin karena saya terbiasa setiap hari bawa mobil truk ya, jadi berasa ringan yang ini. Kita hidupin coba. Mesin 1300 cc 3 silinder itu memang berasa getarannya, apalagi pada saat start. Karena 1200 cc dengan 3 silinder itu berarti per silindernya kurang lebih 400 cc ya, kurang lebih di angka segitu, jadi getarannya cukup berasa. Tapi ya biasanya mobil dengan silinder-silinder yang besar kayak gitu, dengan cc yang lebih besar ya per silindernya, itu torsinya kuat, biasanya kayak gitu. Nah, untuk setirnya dia naik turun bisa, maju mundur nggak bisa, sama seperti yang ada di air turbo itu. Terus bagian sebelah kiri ada pengaturan buat MID, trip A, trip B dan seterusnya. Terus nih, untuk cluster meternya udah pakai LCD ya, jadi kelihatan mewah dalamnya. Ini untuk kecerahannya bisa diatur levelnya juga, cakep. Nah, di bagian sebelah kiri untuk head unitnya. Nih sebelah kanan buat head unit, sebelah kiri buat MID. Kecerahan layar bisa diatur tuh, bisa dinaik turunkan. Bisa yang paling cerah ini. Kayak gitulah intinya. Terus yang lain, waktu dan tanggal, desain, itu bisa diatur semua dari sini. Nah, terus untuk armrestnya, parking brake-nya dia masih yang mechanical, dia nggak ada balutan kulitnya di sini. Ada armrest juga yang cukup nyaman buat kita dudukin tangan sambil kita mengemudi, karena ini posisinya cukup oke. Tangan kita nggak menggantung, jadi badan kita nggak mesti miring untuk dudukin tangan, tapi tergantung postur. Transmisinya sama 5 percepatan plus 1 gigi mundur ya, atau R atau reverse. Terus bagian bawah ada power outlet, ada USB slotnya pula. Dan untuk AC-nya dia udah digital kayak gini, dengan dial yang masih fisik ya, belum di layar semua, jadi lumayan enak untuk dioperasikan sambil kita mengemudi. Ada on off-nya juga di bagian bawah. Dan ini blower AC-nya orientasinya sama, lebih ke driver oriented juga. Dan ini kalau kita lihat ya, head unitnya cukup lengkap. Android Auto, Apple CarPlay buat ngangkat tutup telepon juga ada di situ. Di atas spion tengahnya manual dimming, ada indikator buat yang nggak pakai seatbelt, lampu baca, dan sun visor vanity mirror di bagian driver juga. Jadi ya buat cewek-cewek, mobil ini cocok buat kalian juga, karena kalian bisa dandan tuh sambil sebelum berangkat dengan mobil ini. Gripnya, hand gripnya model yang retract juga. Dan ini material dashboardnya semua hal-hal plastik, tapi yang tipe R itu head unitnya lebih besar, ini sedikit lebih kecil, housingnya lebih tebal gitu. Nah, untuk setirnya dia belum dibalut kulit juga, tapi ini ringan ya, ringan juga untuk handle setirnya. Dan dia belum ada stability control,
Dan sama di sini ada cup holder yang dia modelnya pop up, jadi bisa untuk mendinginkan minuman nih. Oke. Dan dari sini ini berasa sekali kalau misalkan AC-nya lagi kompresornya lagi bekerja tuh, getaran mesinnya jadi lumayan berasa, karena sekali lagi mobil ini 3 silinder. Nah itu bos update-nya kali ini tentang si Daihatsu Rocky yang tipe X manual nih. Nah nih, enak juga nih genggaman ininya, dan nyaman ya, enak aja, nggak lag dan nggak begitu keras. Dan dia modelnya sporty kayak gini nih, cakep. Nah itu update-nya bos, mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah, dan kita ketemu pada update informasi otomotif seru berikutnya. Makasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.